BUMD itu bisa dibilang sebagai mesin ekonomi daerah kalau dikelola dengan baik dan profesional. Tapi bukan hanya bisnis untuk profit, ada juga fungsi sosial, misalnya memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap stabil, membantu UMKM dan membuka lapangan pekerjaan. BUMD harus produktif, profesional dan berkontribusi nyata terhadap ekonomi daerah. Eranya digitalisasi, kalau BUMD tidak mengikuti akan tertinggal oleh zaman begitu. Halo Sobat Opini, baik lagi di program andalan Anda di Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Nah, tempatnya kita ngobrol bareng nih tentang isu-isu terbaru dan juga dekat dengan kita semua. Tentunya bersama apa? Bersama Wakil Rakyat Jawa Timur. Hari ini kita bakal bahas topik yang super penting, tapi sering banget nih kurang dibahas secara santai, yaitu tentang peran BUMD sebagai penggerak ekonomi di Jawa Timur. Nah, tentunya Syifa nggak sendirian nih, pemirsa. Karena apa? Syifa bakal ditemenin sama yang sudah ahlinya, yaitu di bidang Komisi C DPRD Jawa Timur yang sedang membidangi keuangan dan juga BUMD. Beliau adalah Abah Haji Soleh Esos atau yang akrab disapa Abah Soleh. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya? Kita pada sore hari ini bisa ngobrol bareng kalian panjenengan. Kabarnya gimana Abah hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Masya Allah Abah. Kira-kira nih Abah, hari ini gimana kegiatannya hari ini di DPRD Jawa Timur? Iya, alhamdulillah ini tadi ada acara paripurna. Iya. Masya Allah luar biasa. Banyak kegiatannya menjadi anggota DPRD Abah Nje. Iya, Nah Abah, kalau boleh tahu nih, kan Syifa belum kenal nih sama Abah. Jadi biasanya ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan terlebih dahulu Bah. Iya. Biar masyarakat itu lebih dekat lagi nih dengan anggota DPRD Jawa Timur. Abah, kalau boleh tahu nih kegiatan yang ada di DPRD apa aja Bapak? Abah? Selain kegiatan DPRD, alhamdulillah saya pemilihan dari Dapil Mojokerto, Jombang dan Kota. Kegiatan saya sehari-hari berkebun, Mbak, dan momong putu begitu. Masya Allah, itu kegiatan yang ada di luar DPRD Abah J. Masya Allah. Berarti Abah dari Dapil Mojokerto, Jombang Dan Kota Mojokerto. dan Kota Mojokerto. Masya Allah, luar biasa Abah J. Dari DPRD fraksi Demokrat Abah, betul? Alhamdulillah saya diberangkatkan dari fraksi Demokrat. Masya Allah. Alhamdulillah saya juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto. Dan alhamdulillah saya sudah 3 periode, bahwa tahun 2014 saya mencalonkan alhamdulillah jadi, dan tahun 2019 jadi juga berangkat dari Dapil 2 meliputi Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Jatirjo begitu Mbak. Masya Allah luar biasa. Berarti udah dibilang lama di pemerintahan Abah Nje. Alhamdulillah. Nah kalau gitu Abah, kegiatan selain di luar DPRD, biasanya Abah kegiatannya tadi ada berkebun nih Abah. Kalau boleh tahu berkebunnya di mana? Di sawah, di perkebunan, atau seperti apa Abah? Saya kebetulan berangkatnya dari orang desa. Alhamdulillah saya petani tebu Mbak. Petani tebu dan petani pepaya. Tebu dan pepaya Abah. Iya. Alhamdulillah ini kira-kira tanggal 4 Mei sudah mulai nebang Mbak. Yang nebang tebu ini Abah, berapa bulan Abah berkembangnya, bertumbuhannya? Tebu itu panen 1 kali dalam 1 tahun Mbak. Kira itu ya bulan Mei sampai pertengahan November itu habis. Alhamdulillah saya juga agak lebar Mbak,
tanaman saya sendiri, dan juga saya nampung dari petani, dari timbangan untuk saya pok ke dalam truk gandeng. Nah, itu tujuan kirim saya ke PG Madiun dan PG Krebet Malang gitu, Mbak ya. Masya Allah. Jadi dari beberapa petani digabungkan menjadi satu seperti itu Abah J. Iya. Nah, dari segi pepayanya Abah, itu pepaya yang California gitu Abah? Oh ya, kebetulan saya juga petani desa juga ya, menanam pepaya, jenisnya itu California. Alhamdulillah tiap 3 hari sekali kira-kira ya dapat 1 ton sampai 1,5 ton. Masya Allah, luar biasa banyak Abah J. Iya. Masya Allah, luar biasa. Berarti hanya ditebu sama pepaya aja atau ada yang lainnya Abah? Mungkin di padi gitu Abah? Iya, padi cuma sedikit-sedikit itu, Mbak. Ya. Masya Allah, luar biasa Abah J. Kegiatannya kembali kepada masyarakat juga tentunya untuk bermanfaat ke masyarakat yang ada di sekitar rumah Abah gitu J. Luar biasa Abah. Dari periode 2014 Abah, luar biasa. Berarti basicnya Abah ini memang di pengusaha gitu Abah J. Iya, saya mulai awal ya pengusaha kecil-kecilan itu, Pak. Istilahnya kalau Jawa itu ya bakul padi, bakul tebu gitu, Mbak ya. Alhamdulillah saya menyalonkan DPRD dari tahun 2014 terpilih, tahun 2019 juga terpilih, dan tahun 2024 terpilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dipercaya sama masyarakat Abah J, luar biasa. Abah, kalau boleh tahu nih, boleh cerita tentang perjalanan hidupnya mungkin dari kecil sampai dewasa gitu Abah. Dari kecil. Dari warga Mojokerto asli Abah? Alhamdulillah, kebetulan saya asli dilahirkan di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, asli desa. Basic keluarga saya adalah petani, Mbak. Ya, alhamdulillah saya juga menekuni abah saya, abah petani, saya meniru abah saya itu untuk petani. Masya Allah. Dari berarti dari kecil di Mojokerto aja Abah? Apa pernah ke luar daerah untuk sekolah atau apa Abah? Ya, waktu itu Mbak sekitar tahun 80-an itu ya. Kita ya sekolah, saya kan di desa. Sekolahnya di kecamatan ya jalan kaki. Jalan kaki Abah? Iya. Gak naik sepeda ontel Abah? Belum ada? Iya, jalan kaki ada, tapi ya gimana sih mau kehidupan di desa? Di desa aja Abah. Iya. Ya, jalan kaki jauh Abah dari rumah? Kira-kira ya 5 kiloan. 5 kilo Abah? Iya. 5 kilo berarti sekitar berapa menit Abah? Kira-kira ya 15 menit. 15 menitan, luar biasa. Itu dari SD, SMA di sana Abah sampai SMA? SD saya sekolah di kecamatan, untuk SMA-nya di Kabupaten, Mbak, jaraknya kira-kira 20 kilo. Dulu itu naik taksi, kadang-kadang ya sepeda pancal. Abah. Alhamdulillah waktu dulu itu Pak, istilahnya sangu itulah. 100.000 sudah cukup, untuk taksi aja 25.000 ke Mojokerto itu. Ya. Masya Allah. Kadang-kadang tahun berapa itu Abah? Tahun sekitar 86. 86, 100.000 Abah? Iya, Masya Allah. Sangunya itu 100.000 ya. Per hari Abah? 100.000 per hari itu buat naik taksi itu Mbak. Buat naik taksi Abah, Masya Allah. Kan jauh itu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang 100.000 per hari Abah untuk perjalanan aja ya Abah. Masya Allah, luar biasa. Itu untuk SMA-nya Abah J. Iya, SMA. Kalau kuliah Abah di mana? Saya kuliah di Majen Sungkono, Mbak. Majen Sungkono di Kabupaten Mojokerto juga ya. Tahun berapa Abah? Kalau boleh tahu. Tahun sekitar tahun 89. 89, luar biasa Abah J. Nah, Masya Allah. Berarti dari kecil sampai besar memang di daerah kelahiran Abah ya, di daerah Mojokerto tersebut. Luar biasa memang. Nah Abah, kalau boleh tahu nih, kegiatan selain bertani, mungkin ada kegiatan lain Abah selain di DPRD?
Ada kegiatan termasuk ya pengurus Yayasan Madrasah itu Mbak. Iya Abah. Saya sebagai penasehat juga ya. Sebagai penasehat, Masya Allah, luar biasa kegiatannya, sangatlah sibuk Abahnya, luar biasa. Karena memang anak muda sekarang itu berpikir bahwa DPRD itu memang sangat sibuk, tapi memang adanya seperti itu Abahnya. Ya harus Mbak. Kita ya kadang-kadang keliling-keliling silaturahmi ke konstituen, Nggih. nyambangi dapil-dapil itu Mbak. Karena harus terjun langsung kepada masyarakat Ya, Abahnya. Kalau kita nggak terjun ke masyarakat, nantinya ditinggal oleh pemilih Mbak. Iya Abah, karena dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh rakyat, jadi harus kembali lagi kepada rakyat, ngoten nggih, Kita Abah. ya sering-sering menyapa, sering-sering ngopi bareng gitu. Nggih, biar tidak ada istilah apa Abah, kacang lupa kulitnya, Ya, betul Abah. tidak sombong dan tidak apa gitu Mbak. Nggih. Itu terutama yang jaga seduluran salawase begitu. Nggih, Masya Allah. Agar tetap terus dipercaya sama masyarakat, biar pekerjaannya juga semakin maksimal, ngoten nggih, Mbah. Luar biasa. Di daerah Mojokerto ini banyak banget wisata nih Abah, daerah sana nggih. Ya, di daerah sana itu banyak wisata seperti air panas di Pacet, Ubalan, juga wisata desa itu di Randu Genengan Delanggu itu aja juga ada. Di Terawas itu BUMD miliknya desa itu. Milik desa Abah. Milik BUMD yang ada di Trawas Abah, semuanya. Iya. Terawas itu istilahnya ganjaran itu ya. Nje. Apa yang wisata yang ada kereta kecil-kecil itu juga milik BUMD Abah? BUMD juga iya. Masya Allah. Desa. Siapa sering Abah ke sana Iya. buat main ke wisata-wisata yang ada di Trawas, di Pacet gitu. Luar biasa, pengelolaannya juga bagus Abah. Bagus sekali nggih. Nje. Jadi itu ternyata milik BUMD Abah. Iya. Masya Allah, luar biasa. Banyak juga air terjun juga ya Abah di sana. Oh banyak sekali. Delundung itu di daerah Terawas. Delundung Abah. Ya. Terus apa itu mana itu? Terawas juga Seloliman ke atas itu. Apa itu? Yang deket langit itu Abah. Ya. Awan kalau nggak salah. Awan. Ya. Saya bacanya awan padahal awan ya Abah. Ya awan mungkin ya. Yang ada kolam renang di ini ya Abah. Apa kolam renang di atas langit istilahnya. Iya. Itu lagi viral kemarin Abah memang, dan banyak dikunjungi. Meskipun jalannya itu terjal tapi banyak yang berkunjung ke sana ternyata Abah. Ya kebetulan apa itu karcisnya murah itu. Betul Abah, karcisnya murah, terus pengelolaannya juga bagus. Itu juga pengelolaan milik BUMD juga Abah. Berarti semuanya tidak luput dari pengawasan dari BUMD alias pemerintahan, ngoten nggih, Bah. Luar biasa, Bah. Karena di sana juga selain karcisnya murah, pemandangannya juga bagus, Abah. Ya. Jadi mungkin di sekitar daerah rumah Abah itu menyejukkan gitu, Abah. Betul sekali, nggih. Masya Allah, luar biasa memang. Abah, sebelum kita masuk ke topik utama, mungkin bisa cerita sedikit nih ke Sobat Opini. Sebenarnya Komisi C itu membidangi apa saja, Abah? Komisi C itu fokus membidangi masalah keuangan daerah, termasuk pengawasan terhadap BUMD, pendapatan daerah, hingga pengelolaan aset. Jadi salah satu perhatian utama kami ya bagaimana BUMD itu bisa benar-benar berkontribusi untuk masyarakat begitu Mbak. Masya Allah, seperti itu biar ngena ya Abah ke seluruh lapisan masyarakat. Berarti BUMD ini bukan sekedar perusahaan milik daerah ya Abah, tapi juga punya peran strategis untuk pengembangan ekonomi ini. Betul sekali bahwa BUMD itu bisa bilang sebagai mesin ekonomi daerah kalau dikelola dengan baik dan profesional. Jadi kalau dikelola dengan baik nggih Abah. Masya Allah. Nah Abah, langsung ke intinya nih Abah. Sebenarnya seberapa krusial sih BUMD ini dalam mendorong ekonomi yang ada di Jawa Timur? Sangat krusial sekali Mbak, karena BUMD itu punya berbagai fungsi, utama sebagai sumber pendapatan asli daerah, juga kedua sebagai penyedia layanan publik, ketiga sebagai penggerak sektor-sektor strategis seperti energi, perbankan,
hingga pangan. Hingga pangan, Masya Allah. Jadi sumber pendapatan asli daerah, terus sebagai penyedia layanan publik, dan juga sebagai penggerak sektor-sektor strategis ya, yang seperti energi, perbankan, dan juga hingga pangan. Nah, bisa dibilang BUMD ini kayak perpanjangan tangan nggih Abah pemerintah di sektor bisnis, betul Abah? Oh iya Mbak, tapi bukan hanya bisnis untuk profit, ada juga fungsi sosial, misalnya memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap stabil, membantu UMKM dan membuka lapangan pekerjaan begitu. Jadi bukan hanya fokus kepada profit alias hasilnya nggih Abah, jadi ada fungsi sosialnya, memastikan distribusi, terus membantu UMKM dan juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau di Jawa Timur nih Abah, kontribusinya itu apakah sudah terasa nih kira-kira? Ya sudah Mbak, tapi memang masih perlu dimaksimalkan. Ada beberapa BUMD yang performanya bagus, tapi ada juga yang perlu pembenahan begitu. Masya Allah, karena memang ada plus minusnya juga nih Abah. Karena ini menarik nih Abah, berarti tentunya masih jadi PR nih Abah BUMD ini. Oh, ya iyalah, terutama soal manajemen, transparansi dan inovasi begitu. Masya Allah, jadi tentang manajemen, transparansi dan juga inovasi. Jadi kalau kita bicara tentang tantangannya tentunya banyak Abah J. Kira-kira apa sih yang paling sering jadi kendala BUMD yang ada di Jawa Timur? Karena pasti ada plus minusnya Mbak, ada sisi positif sama ada sisi negatifnya. Ada beberapa, pertama tata kelola yang belum optimal, kedua SDM yang perlu ditingkatkan, ketiga adaptasi terhadap perkembangan teknologi begitu Mbak. Masya Allah, luar biasa, berarti bukan cuma soal modalnya aja ya Mbak? Iya. Berarti banyak Abah tantangannya untuk mengelola BUMD ini, karena berarti bukan hanya soal modalnya aja Abah. Ya bukan Mbak, banyak yang mengira masalahnya selalu di modal. Padahal yang lebih penting itu pengelolaannya. Jadi bukan melulu dilihatnya itu dari segi modalnya Abah J, padahal yang penting itu pengelolaannya gitu. Ya, Masya Allah Abah. Emang kalau dari DPR sendiri nih Abah, apa sih langkah pengawasannya kira-kira dalam bentuk seperti apa? Kami melakukan evaluasi rutin, mendorong transparansi dan memastikan BUMD ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Timur begitu. Jadi bukan hanya diam aja Abah, ada evaluasinya rutin, mendorong transparansi dan juga memastikan BUMD ini berjalan sesuai tujuan awalnya, karena untuk mensejahterakan masyarakat. Betul. Okay. Apakah ada nih Abah upaya untuk merapikan BUMD yang mungkin kurang sehat? Kira-kira ada nggak Abah yang kurang sehat? Ya ada Mbak, bisa melalui restrukturisasi, perbaikan manajemen, bahkan kalau perlu penggabungan atau perubahan model bisnisnya begitu. Masya Allah, jadi luar biasa ya Abah, banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk merapikan BUMD, bukan diam di situ saja, tapi juga ada restrukturisasi, perbaikan manajemen yang sudah Abah jelaskan tadi, emang luar biasa Abah. Jadi biar BUMD ini tidak jalan di tempat gitu nggih. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih Abah, apa sih target ke depan pemerintah terkait BUMD? Targetnya itu apa Abah? Targetnya jelas Mbak, BUMD harus produktif, profesional, dan berkontribusi nyata terhadap ekonomi daerah. Begitu. Masya Allah. Ada lagi yang lebih konkret Abah mungkin? Pertama, meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Kedua, memperluas peran dalam mendukung UMKM ketika masuk ke sektor-sektor strategis yang punya dampak besar seperti energi dan pangan.
gitu. Masya Allah. Jadi banyak targetnya Abah ya. Yang pertama meningkatkan kontribusi, yang kedua apa tadi Abah? Mendukung UMKM J. Betul. Ya, ketiga masuk ke sektor-sektor strategis ya, yang punya dampak besar seperti energi dan juga pangan. Luar biasa Abah. Nah, berarti BUMD ini kedepannya nggak boleh diem aja dong Abah, nggak boleh jalan di tempat J. Ya, tidak bisa Mbak, harus adaptif, inovatif dan berani bersaing. Begitu. Apalagi perkembangan zaman ini lagi pesat-pesatnya Bang J. Nggih. Banyak banget, tidak hanya jalan di tempat saja, karena sekarang anak muda itu banyak banget Abah yang sudah kreatif-kreatif. Nah, apakah ada nih Abah dorongan digitalisasi? Iya, pasti ada Mbak. Eranya digitalisasi, kalau BUMD tidak mengikuti akan tertinggal oleh zaman, begitu. Masya Allah, karena memang sekarang ini kan yang terkenal itu BUMN Abah ya, Ya. Badan Usaha Milik Negara. Kalau BUMD ini kan masih jarang gitu loh Abah. Anak sekarang dengar BUMD ini apa dan jarang tahu BUMD ini kerjanya di bagian apa, seperti itu. Nah Abah, ini kalau boleh tahu nih Syifa mau tanya, BUMD mana saja nih Abah yang udah keliling nih? Udah kemana saja? Daerah Malang mungkin? Kebetulan kemarin itu kita kunjungan ke Batu untuk BUMD masalah peternak susu. Peternak susu Abah, Yang di Cimory itu bukan Abah, Enggak, di Batu Mbak. Di Batunya. Miliknya Pemprov Jawa Oh, Timur. miliknya Pemprov Jawa Timur. Dinas Peternakan Jawa Timur. Luar biasa. Alhamdulillah di sana itu produksi susunya ya lumayan. Produksinya luar biasa karena memang tempatnya susu-susu di sana Abah Mungkin di Batu itu untuk usaha peternakan di bidang persapian dan persusuan kita itu ya strategis awalnya kan diingin ya. Kira-kira di sana Abah ngapain saja nih di sana? Apakah ada praktek melihat kondisi hewan-hewannya juga Abah? Oh iya, di sana melihat kita bersama-sama teman Komisi C ke lapangan melihat sapi-sapi itu produksinya susunya itu sekitar 15 sampai 25 liter per hari. Itu per hari Abah? Iya. 15 sampai 20 liter Abah? Iya. Banyak sekali Abah Ya, memang sapi-sapi perahnya itu ya kualitasnya itu ya bagus-bagus. Karena memang peternakan itu Abah luar biasa. Selain di Malang, apakah ada Abah? Kita tempat pengolahan limbah, pengolahan medis di Mojokerto. Pengolahan limbah medis ya di Mojokerto di PT apa itu miliknya BUMD Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kecamatan Dawar mungkin Mbak itu. Oh, itu di Pasuruan di Kabupaten Mojokerto. Oh, Masya Allah. Luar biasa, itu pengolahan sampah medis Abah. Iya, medis ya. Ngapain aja Abah di sana kalau boleh tahu? Ya kita melihat proses pengolahannya, yaitu dia limbah-limbahnya itu diproses mungkin dijadikan pupuk Karena biasanya juga kan masih bingung Abah limbah-limbah medis ini ditaruh mana, karena kalau dibuang sembarangan juga membahayakan masyarakat. Betul sekali. Jadi ada tempatnya sendiri Abah untuk pengolahan limbah. Itu milik BUMD ternyata Abah. Jawa Timur. Masya Allah, berarti Jawa Timur ini memang memperhatikan banget Abah tentang masyarakatnya. Bahkan untuk pengolahan limbah medis aja diperhatikan juga gitu luar biasa. Nah Abah, selama menjadi DPRD nih tentunya banyak nih curhatan dari warga setempat. Mungkin di daerah Abah ada gak yang curhat kepada Abah sebagai anggota DPRD? Ya banyak sekali Mbak. Curhatnya itu biasanya ya jalannya rusak, musolanya rusak, apa itu TPK-nya rusak.
terus madrasahnya rusak gitu Mbak. Jadi curhatannya tuh banyak Abah nje Iya, ke iya. rumah Abah bercerita tentang keluh kesahnya gitu Abah. Dan Abah responnya seperti apa? Apakah senang atau bagaimana Abah? Saya sebagai DPR ya sangat sekali senang sekali Mbak. Masalahnya memang keberadaan di desa itu perlu saya sebagai DPR kan wajib aspirasi-aspirasinya beliau untuk Nje. Pak ini jalannya rusak, tolong diusulkan dibantu diperbaiki Pak Nje. gitu. Ya saya suruh buat proposal dan kita berjuang sama-sama semoga Nje. di ACC oleh Pemprov Provinsi Jawa Timur begitu. Masya Allah. Jadi curhatannya itu ditampung sama Abah, tapi bukan hanya ditampung aja, Iya. disampaikan juga. Iya, ya diperjuangkan. Diperjuangkan. Begitu, Nje. Jadi apakah ada anak muda yang curhat juga Abah selain tentang perusak-kerusakan yang ada di daerah Abah? Mungkin ada anak muda yang bercerita mungkin tentang susahnya nyari kerja ataupun seperti apa gitu Abah? Iya, kadang-kadang ya banyak sekali Mbak. Masalah pekerjaan itu kan tergantung manusianya. Nje. Sebetulnya pekerjaan itu banyak, tinggal Orangnya tinggal sendiri. itu orangnya sendiri tuh mau apa? enggak. Nje. Kerja sembarang saja itu ya, yang penting halal. Nje, Gitu aja. nyari pengalaman sebanyak-banyaknya dulu Nje Abah, karena harus berjuang dulu Abah Nje untuk Iya. mendapatkan yang lebih baik gitu, Masya Allah. Kalau boleh tahu Abah, kegiatan di masyarakat yang sering diikuti Abah apa? Kadang-kadang ya apa itu kegiatan olahraga voli, sepak bola gitu. Yang ada di masyarakat, itu masih rutin Abah di daerah Abah? Ya kadang-kadang nek longgar gitu Mbak. Kadang-kadang kita Sabtu dan Minggu tuh ya sepedaan sama teman-teman gitu. Masya Allah. Ngisi waktu. Biar sehat Mbak. Biar sehat, betul Abah, karena sekarang kesehatan itu jadi fondasi utama ya Abah Nje. Karena kalau badannya sakit gak bisa bekerja gitu. Masya Allah, luar biasa Abah. Apalagi di daerah Abah ini sejuk banget nih untuk melakukan kegiatan seperti olahraga bersepeda dan juga yang lainnya. Karena sekarang juga banyak kegiatan olahraga yang dianjurkan Abah kan ya dari pemerintah pusat juga Nje. Kebetulan saya tuh Minggu Sabtu itu sepeda. Kebetulan daerah saya itu ya dekat sama hutan. Nje. Masya Allah. Jadi sejuknya itu masih terasa gitu, Pak. Berbeda dengan di pusat kota, Masya Allah. Luar biasa memang Abah. Nah, terakhir nih Abah, pesan untuk masyarakat Jawa Timur terkait BUMD ini. Bagi masyarakat Jawa Timur perlu tahu bahwa BUMD itu milik bersama. Jadi kita semua punya kepentingan agar BUMD ini sehat dan berkembang, begitu. Masya Allah. Jadi BUMD ini bukan milik pribadi Nje Abah. Yeah. Jadi masyarakat juga harus ikut mengawasi tentunya Nje. Yeah. Tentu transparansi itu penting, kritik dan masukan dari masyarakat yang sangat dibutuhkan, begitu Mbak. Masya Allah, Nje. Transparansi juga penting, kritik dan masukan juga penting karena dari masyarakat kembali ke masyarakat. Kira-kira apa harapannya Abah? Harapan saya BUMD bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi yang bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, begitu. Jadi biar dirasakan langsung ngoten nggih kepada masyarakat. Luar biasa Abah. Karena BUMD ini benar-benar diciptakan untuk jadi motor penggerak ekonomi yang ada di Jawa Timur dan manfaatnya juga bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Oke, nah Abah, karena Abah ini sering banget nih terjun ke jalan. Kebetulan Syifa ini selalu mantau Instagram Abah nih tentang Abah beli nanas sama pisang di jalan. Nah, itu di daerah mana Abah kalau boleh tahu? Kebetulan itu saya jalan-jalan di Jalan Mojopahit di Kota Mojokerto. Kebetulan kan kasihan itu Mbak, orang sudah sepuh mencari rezeki. Ya saya beli 5.000 itu sudah sawan. Sawan Abah. Iya, itu kan bisa nanti buat
istilahnya di desa itu nempur beli beras Nempel untuk makan enje sehari. Abah, enje. Saya juga melihat ekspresi ibunya tuh kayak bahagia, Bahagia gitu senang, Abah, nggih, enje. nggih, nggih. Masya Allah. Itu jual nanas sama pisang aja Abah, enje. Itu kebetulan beliau itu tinggal nanas sama pisang. Beliau itu jualnya ya pisang, pepaya, ke atas itu ada. Semuanya Kebetulan- ada, Ya, nggih. kebetulan ketemu beliau itu ya tinggal pisang, Pisang sama sama nanas, nggih. Ya orang desa Mbak dibeliin 50.000 itu sudah sawan. Enje, Masya Allah Ya itu Abah. bisa saya sering-sering begitu kan, kasihan beliau itu kalau nggak ada yang membeli. Itu juga udah malam enje Abah. Iya, Enje. iya. Jadi berarti sering Abah menemukan kayak yang jual di jalan tapi Abah mampir dulu untuk melihat Iya. jual apa, nanti Abah beli, nanti dia memberikan yang dijualnya itu Abah, enje. Masya Iya. Allah luar Dan biasa. alhamdulillah beliau itu senang sekali, Enje. dan kita lah bagi rezeki lah gitu Pak. Nje, Masya Allah. Jadi bonusnya bertemu Abah, bonusnya dapat rezeki juga, Masya Allah, luar biasa Abah. Memang karena Abah dekat dengan masyarakat, jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat, seperti itu Abah. Nggih, Nje. nggih. Itu di daerah Mojokerto sendiri kan, Bah? Mojokerto, Nje? Kabupaten Mojokerto Pak. Itu jauh dari rumah saya itu Pak. Kira-kira 25 kilo, saya pas jalan-jalan itu. Masya Allah. Waktu kan kasihan. Nje, nje. Tinggal pisang sama Nanasnya itu, dibeli- nje. diborong gitu aja ya. Nje. Orang desa Mbak, orang nje. miskin itu kalau dibeli itu kan seneng gitu loh. Nje. Jadi kegiatan selain di DPRD Abah juga sering jalan-jalan untuk melihat warganya juga, Nje Abah. Iya, iya. Kegiatan sosial yang baru-baru ini juga Abah melakukan kegiatan santunan anak yatim juga Abah, Nje. Ya Masya alhamdulillah ya. Allah. Kebetulan santunan anak yatim itu di pondok yatim piatu di daerah Pacet Mbak. Oh, daerah Pacet Abah. Alhamdulillah itu jumlah anak-anak yatim piatu itu ada sekitar 67. Masya Allah, luar biasa Abah. Itu berbagai ya, ada yang dari apa itu istilahnya anak yatim waktu lahir ditinggal orang tuanya, dia itu cerai, hasil pemerkosaan itu ditanggung, kasihan beliau. Masya Allah. Kalau kita tidak mengerti kan kayak kasihan itu Pak. Nje. Ya, Jadi ya. bermacam-macam Abah, Iya, Nje. iya, Luar biasa memang Abah. Kegiatan sosialnya dapat, terjun ke masyarakat langsung, Masya Allah. Memang luar biasa Abah, kegiatan yang sangat insightful gitu. Iya. Baik, semoga Abah sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan Abah. Dan juga kesehatan Abah, Nje, tentunya. Baik. Nah, wah, ngobrol yang sangat insightful tapi santai dan juga penuh makna ya. Jadi Abah, terima kasih banyak Abah Soleh sudah hadir di sini memberikan cerita kepada kita semua agar kita ini lebih paham tentang BUMD ini. Saya juga terima kasih kepada Nje. Mbak. Semoga podcast ini bermanfaat bagi Amin. masyarakat Jawa Timur gitu Pak. Amin. Terima kasih banyak Abah. Semoga menginspirasi juga Nje Abah. Iya, Nje. Masya Allah. Baik, Sobat Opini, dari obrolan ini kita bisa tahu bahwa BUMD ini bukan hanya milik daerah saja, tapi milik kita semua. Dan kita juga punya peran besar dalam mendorong ekonomi yang ada di Jawa Timur. Jangan lupa buat Sobat Opini terus dukung podcast kita di program Ngode, dan selamat bertemu di program selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.